Kesaksian hidup yang tidak berpura-pura. Refleksi pagi 687. Bagaimana Simon Petrus dapat menjadi murid Yesus? Mari kita simak kisahnya di Yohanes 1 ayat 40 dan 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Saudara-saudara, rupanya Andreaslah salah satu murid Yohanes Pembaptis yang kemudian mengikut Yesus. Di dalam sukacitanya karena telah menemukan Sang Mesias, Andreas kemudian memberitahu Simon Petrus saudaranya, bila seseorang telah bertemu Kristus dan mengalami anugerah dan sukacita, sudah barang tentu dia akan bersaksi ke orang lain dalam sukacitanya itu. Saudara-saudara, kesaksian yang keluar dari hati yang telah diperbaharui Kristus adalah kesaksian yang spontan, tidak dibuat-buat, dan memancar dengan sendirinya. Kesaksian Andreas adalah contoh kesaksian seperti itu yang seharusnya diteladani oleh orang percaya di Indonesia. Kabar baik tentang apa yang telah diperbuat Kristus dalam kehidupan kita seharusnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesaksian hidup kita, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dengan demikian, orang Kristen tidak hidup dalam sandiwara atau kepura-puraan hidup serta sikap sok suci. Oleh sebab itu, marilah kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus serta tidak hidup dalam kepura-puraan. Maukah kita? Tetap teguh karena Kristus. Refleksi pagi 688. Apa yang disampaikan Yesus Kristus sewaktu Andreas membawa Simon Petrus saudaranya itu kepadanya? Ini ceritanya di Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara-saudara, Yesus Kristus mengenal siapa Simon Petrus itu karena Tuhan akan memakai dia secara unik. Kalau Tuhan Yesus mengubah nama Simon menjadi Kefas atau Petrus yang berarti batu karang, maka Tuhan Yesus tahu bahwa sang nelayan sederhana itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa sebagai batu karang jemaat Tuhan. Dalam segala kelemahan manusia, Kristus dapat memakai seseorang dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara, gereja Tuhan adalah persekutuan orang-orang yang telah ditebus Allah melalui darah penebusan Yesus Kristus. Kumpulan orang-orang ini tentu mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan. Di dalam segala keterbatasan inilah Allah mengutus jemaatnya untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Dalam menghadapi segala tantangan, umat percaya pasti akan kokoh dan kuat bila bersandar pada batu karang keyakinan bahwa Yesus adalah Sang Kristus, Sang Anak Allah yang diutus Allah Bapa untuk menebus manusia. Janganlah kita bimbang dan ragu atas dasar keyakinan iman Kristiani ini. Melaluinya, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala gempuran dan tantangan kehidupan sebagai saksi Kristus.
Sola Gratia, hanya anugerah semata. Refleksi pagi 689. Bagaimana Filipus dapat menjadi murid Kristus? Ini kisahnya di Yohanes 1 ayat 43 dan 44. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Saudara-saudara, dari lokasi Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan, Yesus berjalan menuju Betsaida di Galilea dan bertemu dengan Filipus. Apakah ini sebuah kebetulan sehingga Filipus dapat bertemu Yesus dan menjawab panggilannya untuk menjadi murid Kristus? Pastilah tidak. Keputusan Yesus untuk ke Galilea pastilah tidak kebetulan. Karena Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa, Dia tahu siapa yang akan dipilihnya untuk menjadi muridnya. Inilah anugerah. Saudara-saudara, panggilan Yesus untuk mengikutnya adalah sebuah panggilan yang harus dijawab. Hanya karena kerja Roh Kudus sajalah maka manusia dapat menjawab panggilan untuk menjadi murid Kristus, karena manusia yang telah berdosa tidak akan mampu menjawab panggilan Kristus kecuali dianugerahi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, bila kita telah dipilih untuk menjadi pengikut Kristus, itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Janganlah kita menjadi sombong dan merendahkan sesama yang belum menerima panggilannya. Tugas orang percaya adalah memang menjadi saksi Kristus. Tetapi marilah kita ingat bahwa untuk dapat menjadi pengikut Kristus, ini adalah anugerah semata dan bukan karena kehendak manusia saja. Menghindari prasangka. Refleksi pagi 690. Bagaimana respons Natanael setelah mendengar kesaksian Filipus di Yohanes 1 ayat 45 dan 46? Ini dia. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara-saudara, Filipus meyakini bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret itu adalah penggenapan nubuat Musa dan para nabi. Meskipun demikian, Natanael berprasangka kalau ada hal yang baik bisa datang dari kota kecil seperti Nazaret. Adanya prasangka memang seringkali menimbulkan keraguan dalam mengikut Kristus. Saudara-saudara, berprasangka buruk adalah sikap yang sering ada dalam diri manusia yang terbentuk dari pengalaman buruk seseorang di masa lalu. Akibatnya, orang tersebut akan mempunyai pola pikir yang salah dan bertindak salah pula. Dalam pemberitaan tentang Kristus, prasangka buruk juga bisa terbentuk dari didikan keluarga, tradisi setempat, ajaran agama, ataupun hoax yang bisa membuat orang untuk bersikap negatif terhadap pemberitaan tentang Kristus. Oleh sebab itu, jembatan komunikasi dan relasi yang baik perlu dibangun melalui persahabatan yang tidak diskriminatif. Melalui persahabatan seperti itulah segala prasangka tidak sehat dapat dihindarkan. Mari jadi sahabat bagi semua. Ayolah.
Hidup dalam ketulusan hati. Refleksi pagi 691. Pada waktu Filipus mengajak Natanael untuk datang kepada Yesus Kristus, apa komentar Yesus tentang Natanael? Mari dengar percakapannya di Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan yang bisa melihat ke dalam hati Natanael yang terdalam. Walaupun Natanael bimbang tentang Kristus yang mungkin timbul karena prasangka masa lalu, tetapi kebimbangannya itu datang dari ketulusan hati dan bukan dari sikap kemunafikan. Natanael adalah seorang yang tulus hati dan berintegritas di mata Tuhan. Saudara-saudara, karena Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, maka Yesus tahu segala sesuatu termasuk hati yang terdalam dari Natanael dan semua manusia. Memang tidak ada kepalsuan yang dapat disembunyikan di hadapan Kristus. Oleh sebab itu, wahai orang percaya di Indonesia, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing dan tidak hidup sok suci. Marilah kita terus belajar hidup jujur dan berintegritas kapan saja dan di mana saja. Kalaupun kita mempunyai keraguan atau pergumulan, janganlah semuanya itu menghalangi kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Dia yang menilik hati kita semua, menginginkan kita untuk hidup dalam ketulusan hati, sehingga kita dapat menjadi saksinya yang setia. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Refleksi pagi 692. Setelah Natanael tahu bahwa Yesus mengetahui pergumulan hatinya yang terdalam, bagaimana keyakinan Natanael tentang siapa Yesus? Mari lihat percakapannya di Yohanes 1 ayat 48 dan 49. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Saudara-saudara, pergumulan pribadi Natanael di tempat tersembunyi tentang Sang Mesias diketahui oleh Yesus Kristus, karena memang tidak ada rahasia yang bisa tersembunyi dari hadapannya. Yesus Kristus memang anak Allah dan Raja orang Israel. Dialah Allah yang berkuasa atas semua. Saudara-saudara, kuasa Yesus Kristus tidaklah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah Sang Mesias dan Sang Anak Allah yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Tak heranlah bila tidak ada hal yang tersembunyi dari Yesus Kristus. Seperti halnya Yesus tahu isi hati dan pergumulan Natanael, Yesus tahu juga segala isi hati dan pergumulan kita semua. Di dalam kekuasaannya yang besar itu, Yesus menjanjikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat. Oleh sebab itu, marilah kita meneladani sikap iman Natanael yang mengakui akan kekuasaan dan kedaulatan Yesus Kristus. Di dalam keyakinan iman seperti inilah,
umat Tuhan akan membawa berkat bagi semua. Jadi, janganlah kita bimbang dan ragu tentang siapa Yesus Kristus. Sungguh-sungguh beriman pada Kristus. Refleksi pagi 693. Setelah Nathanael menyatakan keyakinan imannya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, apa yang disampaikan Yesus kepada Nathanael di Yohanes 1 ayat 50 dan 51? Ini dia. Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudara, karena Nathanael percaya Kristus, Nathanael akan melihat dan mengalami hal besar seperti halnya Yakub, leluhur bangsa Israel, yang melihat malaikat turun naik sorga. Iman membuka keajaiban Allah. Saudara-saudara, dengan orang percaya menaruh iman pada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan anak manusia, maka mata rohaninya akan dibukakan atas banyak keajaiban Allah yang tidak dipahami sebelumnya. Iman memang membuka jalan bagi manusia untuk melihat kebesaran perbuatan tangan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Orang beriman akan mampu melihat dengan jernih berbagai permasalahan dari sudut pandang iman Kristiani. Kemampuan melihat dari perspektif iman ini seharusnya membuat orang percaya untuk hidup bijak di tengah-tengah kemelut dunia dengan segala permasalahannya. Hanya saja, maukah orang percaya sungguh-sungguh percaya? Ini tantangan kita